Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Qul kuntum tuhibbunallah fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat maghrib, dilanjutkan dengan kajian pada maghrib di Masjid Al-Ihsan ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Bagi yang dirahmati Allah, setelah kita tadi buka puasa, sampun buka belum? Sudah ya, sudah langsung nasi apa tadi kuning ya. Sudah buka nasi kuning ya, saatnya kita mengkaji ayat-ayat Allah, terutama dalam konteks kita pada malam hari ini tentang kaitannya dengan kedokteran Islam ya. Jadi amat sangat banyak, ujung rambut sampai ujung kaki kita itu sesungguhnya penjelasan-penjelasan di dalam Al-Qur'annya sudah sangat lengkap, sangat detail, dan itu menjadi pembuktian, bukti otentik kebenaran Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih itu. Judul kita pada malam hari ini tentang menikmati surga dengan sehat. Kira-kira bisa nggak menikmati surga dengan sakit? Jadi di surga nanti insya Allah kita sehat walafiat semua. Jadi pada saat menikmati surga itu ada, dengan sehat itu ada dua arti. Yang pertama sehat secara zahir, kita disehatkan oleh Allah. Secara batin kita juga disehatkan oleh Allah. Dan tentu atas izin Allah lah kita diperkenankan masuk surga. Banyak penjelasan tentang yang membuat masuk surga kita itu bukan amalan-amalan kita, tetapi ridho Allah lah yang menyebabkan kita ini masuk surga. Nah, yang kedua adalah sehat dalam artian sebuah singkatan dari rangkaian kata-kata gitu ya. Jadi sehat itu terdiri dari 5 huruf, S, E, H, A, dan T. Ini karena saya melihat jamaah Al-Ihsan ini kan ya insya Allah cerdas-cerdas kan. Jadi kalau ngaji itu nggak perlu bawa catatan, sudah cerdas semua. Pasti yang apa disampaikan pasti sudah hafal ya. Jumat lalu Ustaz Jubri menyampaikan tentang apa? Tentang apa? Tentang nikmatnya surga, ini kan yang mengalir air dari khamr tapi tidak memabukkan. Kita saat menyelam kita dan seterusnya itu ya. Jadi insya Allah sudah hafal. Maka kemudian tugas para mubaligh yang kemudian meramu bagaimana caranya supaya apa yang tersampaikan itu walaupun tanpa dicatat itu bisa ingat terus gitu ya. Jadi itu tugasnya mubaligh untuk menjelaskan, memberi penjelasan yang bisa cepat diterima dan kemudian nancep di dalam pikiran. Lebih dari itu adalah target akhir dari dakwah siapapun itu, target akhirnya adalah action. Target terakhirnya adalah tindakan, perbuatan sesuai dengan apa yang disampaikan itu tadi. Ya, itu. Maka kemudian diramu sedemikian rupa bagaimana caranya supaya mudah diterima dan itu kemudian nanti dihafal dan dikerjakan. Maka kami meramu menikmati surga dengan sehat itu adalah cara bagaimana supaya Allah kemudian membuat kita diizinkan masuk surga dengan cara tadi itu S-E-H-A-T. S yang pertama apa? S itu apa? Pasti dalam pikiran panjenengan sholat ya. Padahal enggak. Yang pertama itu apa? Sedekah, sedekah. Kenapa kok dipilih sedekah kok tidak sholat? Karena ternyata seseorang itu kalau sholat, pahala yang didapat pahala sholat. Orang puasa yang didapat pahala puasa. Thalabul ilmi seperti kita yang didapat thalabul ilmi. Tapi saat bersedekah, oh enggak.
Pada saat seseorang itu bersedekah, dia bisa dapat pahala sholat, dapat pahala thalabul ilmi, dapat pahala puasa dan seterusnya. Gimana caranya? Panjenengan kalau bersedekah, sodako, infak sodakonya di alisan ini, kemudian alisan ini dipakai untuk sholat dapat pahala sholat. Masjid ini dipakai untuk thalabul ilmi, dapat pahala thalabul ilmi. Waktu puasa tadi ini nyiapkan bukuannya, dapat pahala puasanya itu. Maka wajar kalau kemudian di Al-Munafikun 10 pada saat seseorang itu mendekati ajal akan dicabut nyawanya, kemudian diberi waktu, ada spelling waktu untuk memohon dan kemudian itu diizinkan, apa yang diminta? Sedekah, bukan kemudian sholat. Sedekah. Kenapa? Dalam tataran itu, dengan sedekah itu bisa merangkum semuanya itu. Dan lebih menarik lagi kemudian ketika sedekah itu di dalam Al-Quran ada 2 ayat yang sama persis. Di Al-Asr ayat 9 dan di At-Taghabun ayat 16. Wa may yukassuha nafsi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang jauh dari sifat kikir, artinya orang-orang yang penderma, orang-orang yang bersedekah, itu masuk dalam kategori orang-orang yang beruntung. Lalu keberuntungannya dalam bentuk apa? Keberuntungannya dijelaskan di hadis-hadis sahih itu, salah satunya as-shadaqatu tasaddu sab'ina ba'atan minasuk. Bahwa orang-orang yang bersedekah itu sedekahnya akan menyebabkan seseorang itu terhindar dari 70 keburukan. Keburukan apa saja itu? Tafsirannya dari 70 keburukan itu salah satunya penyakit. Maka orang-orang yang bersedekah itu selain kemudian Allah janjikan surga, ternyata dalam kehidupan kesehariannya orang-orang yang bersedekah itu mampu dicegah oleh Allah dari penyakit apapun itu. Kalau di dalam tataran medis, tataran kedokteran, sebuah ungkapan entah itu di Al-Quran, entah itu di hadis-hadis sahih, untuk membenarkannya sebagai pembenaran semakin benarnya apa yang ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu diperkuat dengan adanya bukti otentik berupa penelitian-penelitian. Apapun itu tentang sedekah yang dikatakan menghindari seseorang dari keburukan, tentang sedekah yang akhirnya digolongkan Allah menjadi orang-orang yang beruntung. Keberuntungannya apa? Dicegah dari penyakit. Gimana ceritanya sedekah kok bisa menyembuhkan atau menghindari diri dari penyakit? Panjenengan nanti baca penelitiannya Jorge Moll tulisannya di California University, meneliti tentang hubungan atau korelasi antara sedekah dengan kesehatan seseorang. Hasil simpulan dari penelitian itu, orang-orang yang bersedekah itu akan disehatkan, akan sehat. Bagaimana mekanismenya? Pada saat seseorang itu bersedekah, muncul rasa nyaman di dalam dirinya. Panjenengan kalau sedekah itu kan lego gitu. Muncul rasa nyaman, lego, muncul rasa memberi manfaat, muncul rasa yang tenang di dalam hati kita. Pada saat kita bersedekah yang seperti itu, yang lego, yang nyaman, yang memunculkan rasa tenang di hati kita, itu merangsang salah satu bagian di otak, namanya sistem limbus ya, limbic system kalau dalam bahasa medisnya. Nanti panjenengan bisa browsing. Limbic system itu yang ngurusi masalah itu. Satu area kecil di limbic system itu ada yang disebut dengan hipotalamus namanya. Hipotalamus itu fungsinya sebagai koordinator sistem organ. Jadi organ-organ tubuh kita itu di bawah kendalinya hipotalamus itu. Pada saat hipotalamus merasa teraktivasi dengan rasa nyaman yang muncul saat bersedekah itu, hipotalamus mengkondisikan organ-organ yang ada. Maka organ-organ penghasil hormon diminta untuk memproduksi hormon. Maka muncul 4 hormon kebahagiaan itu, mungkin sering kami sampaikan. Ada 4 hormon kebahagiaan: endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Nggak usah dengan hafalkan, ujian tidak keluar. Pokoknya 4 hormon bahagia gitu aja ya. Ada 4 hormon kebahagiaan itu yang muncul. Masing-masing hormon itu punya fungsi sendiri-sendiri. Endorfin punya fungsi sendiri, dopamin punya fungsi sendiri, 4 itu punya fungsi sendiri-sendiri. Yang paling fenomenal itu adalah fungsinya hormon endorfin.
Hormon endorfin itu di kajian-kajian medis maksudnya, kemudian di beberapa literatur dikatakan endorfin itu daya kerjanya 300 kali lipatnya morfin. Untuk apa? Untuk menghilangkan rasa nyeri. Jadi kalau di rumah sakit, di kedokteran, kalau seseorang merasakan nyeri yang tidak bisa dihilangkan dengan obat-obatan biasa, jadi kan kalau nyeri minum apa? Antalgin, Decolgin, apa Ponstan, Mevinal dan seterusnya, Neuralgin. Itu ada tahapan nyeri tertentu yang tidak bisa sembuh dengan obat-obatan anti nyeri apapun kecuali dengan morfin, diberi morfin. Jadi kalau di rumah sakit biasanya nyeri-nyerinya seperti itu dikarenakan kanker biasanya. Penyakit kanker, tumor ganas itu kalau sudah mulai muncul rasa nyerinya itu tidak kodal obat-obatan itu tadi. Maka di rumah sakit diinjeksi morfin. Injeksi morfin itu daya kerjanya masih kalah sama endorfin tadi itu. Endorfin itu 300 kali lipatnya daya kerjanya morfin. Dan itu keluar muncul saat seseorang bersedekah. Maka mekanisme tadi itu salah satunya hormon endorfin yang bekerja bersama-sama 4 hormon itu, endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin bekerja bersama-sama. Maka hasil dari kerjasama, hasil sinerginya ini membuat tubuh seseorang itu imunitasnya meningkat. Jadi daya tahan tubuh seseorang yang bersedekah itu Allah tingkatkan. Mekanismenya seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau dalam bahasa jurnalnya panjenengan nanti bisa membaca, namanya warm glow. Jadi otak kita itu saat bersedekah itu muncul otak kita itu warm glow itu, hangat yang kemudian berkilau. Ya. Ibu-ibu itu kan paling senang kalau wajahnya glow, wajahnya glowing itu senang. Maka banyak sedekah supaya bisa lebih glowing lagi wajahnya. Tidak hanya wajah yang kelihatan, tetapi bagian dalam di otak kita pun, pikiran kita pun akan glowing itu. Jadi dalam bahasa jurnalnya penelitian tadi itu warm glow namanya. Warm glow itulah yang kemudian menyebabkan hormon-hormon tadi itu muncul. Hormonnya bekerja sama. Hanya satu cara bagi Allah untuk menghindarkan seseorang dari berbagai macam penyakit itu. Apa itu? Meningkatkan daya tahan tubuhnya. Jadi cuma satu caranya. Daya tahan tubuhnya meningkat, maka apapun yang kemudian akan menyerang seseorang untuk kemudian bisa menimbulkan penyakit, itu dihalau melalui mekanisme sedekah itu. Syaratnya sedekah tentu harus ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun banyak tidak apa-apa, yang penting ikhlas. Tidak ada yang salah yang saya ucapkan. Enggak kan? Harus ikhlas, walaupun banyak tidak apa-apa. Terus istiqomah. Allah sangat sayang dengan amalan-amalan yang istiqomah itu. Tiap subuh 50.000, terus di Alexan ini tiap subuh 50.000, itu jauh lebih baik dengan saat Jumatan 20.000. Jadi rutin harus istiqomah. Maka kalau beramal yang istiqomah, yang ikhlas. Dalam konteks ini yang kalau bersedekah, yang ikhlas, yang istiqomah, walaupun banyak tidak apa-apa. Ternyata istiqomah dalam bersedekah itulah salah satu yang menyebabkan kondisi kesehatan seseorang itu akan dijaga terus oleh Allah kesehatannya. Maka teramat wajar bagi siapapun yang ahli sedekah itu akan kontinu kesehatannya itu. Panjenengan lihat saja lah, orang-orang yang medit-medit itu gampang-gampang sakit. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Itu orang-orang medit itu. Dikit-dikit sakit kok dikit-dikit. Jadi sedekah itu luar biasa efeknya. Dan memang diakui secara internasional bahwa sedekah itu akan membawa dampak bagi kesehatan kita. Dengan cara apa? Dengan meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. S itu S. Kita ada 5 loh ini. Sekarang sudah jam 6.20. SE disambung Jumat depan. E-nya apa? Emosi yang terkontrol. Jadi wis tak ojo ngamukan mlebu surga.
Menjelaskan ya, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah bagimu surga. Lalu apa korelasinya seseorang yang pemarah itu dengan kesehatan? Apa korelasinya seorang yang pemarah itu dengan surga yang dijanjikan Allah? Apa korelasinya seseorang yang gampang marah itu terus kemudian nanti gampang sakit? 80% lebih penyakit yang beredar di masyarakat itu 80%-nya disebabkan karena seseorang yang stres, seseorang yang gampang marah, seseorang yang mudah emosi. Dan hebatnya lagi, orang-orang penyabar yang bertentangan sama sekali dengan orang yang marah tadi itu, orang-orang penyabar itu dalam tataran teologis, orang-orang penyabar itu produk dari seseorang yang sholatnya benar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Redaksionalnya itu sabar baru sholat, terus kemudian belakangnya Allah membersamai orang-orang yang sabar. Kenapa kok tidak membersamai orang-orang yang ahli sholat? Karena dalam tataran medis teologis, orang-orang yang sabar itu produk dari orang yang sholatnya benar. Maka kalau ada di antara kita ini yang rutin sholat 5 waktu berjamaah di Al-Ihsan ini, kok cik ngamuan, itu ada yang salah dengan sholat kita. Karena produk akhir dari orang yang sholatnya benar, terutama sholat subuh, itu pasti jadi orang yang sabar, pasti sudah. Jadi orang-orang yang sholatnya benar, terutama sholat subuhnya itu jadi orang yang sabar. Kenapa kok lebih khusus lagi kepada sholat subuh itu? Karena pada saat sholat subuh itu lagi muncul hormon stres secara sinusoid, secara produksi tubuh kita itu secara rutin akan keluar hormon stres. Hormon stres itu hormon apa? Hormon kortisol, benar. Hormon kortisol itu hormon stres. Hormon kortisol itu diproduksi dan dikeluarkan ke aliran darah secara periodik. Periodisasinya itu sinusoid, jadi tinggi, turun, nanti titik terendah, nanti naik lagi, terus seperti itu. Dan titik tertinggi pada saat hormon kortisolnya tinggi itu titik pada saat seseorang itu sangat stres, sangat tidak nyaman. Jam berapa itu? Jam 2 sampai jam 5. Maka antara jam 2 sampai jam 5 itu berat bagi seseorang untuk melakukan aktivitas. Panjenengan sudah rasakan kan itu? Padahal kita itu tiap malam mesti bangun jam segitu itu. Mesti bangun, kamar mandi, pipis, balik lagi, tarik selimut lagi gitu. Karena untuk salat tahajud itu beratnya luar biasa. Itu salah satu ujiannya Allah untuk kemudian apakah kita mampu mengakses salat tahajud itu atau tidak. Salah satunya dengan adanya hormon kortisol itu. Jadi tinggi di jam-jam itu, maka kemudian pada saat kita mampu di jam-jam yang krusial tidak nyaman, jam krusial stres, kemudian kita potong itu dengan sholat kita, dengan tahajud kita, atau kalau tidak tahajud terus kemudian subuh kita, akhirnya apa? Hormon kortisol yang sedianya naik tadi itu, jadi kan turun paling rendah, terus kemudian naik, beranjak naik, puncaknya di jam 2 sampai jam 5 itu. Kalau di jam 2, jam 5 itu kemudian menjelang naik, kita patahkan dengan sholat kita bangun, kita mandi, kita sholat, maka ternyata penelitiannya hormon yang beranjak naik ini tidak jadi naik ke puncak. Jadi dia hanya datar saja. Begitu kita sholat, potong itu dia datar. Terus fasenya turun dia, ikut turun. Kalau itu dilakukan rutin dalam tataran psikologi itu 21 hari. Kalau itu rutin dilakukan 21 hari, itu nanti akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Maka pada saat kita sudah menjadi kebiasaan, apapun perbuatan itu, apapun aktivitas kita sudah tidak butuh effort tinggi. Taruhlah misalkan pada saat awal kita untuk sholat tahajud, kita ngebel di HP kita atau di waker kita jam 2 bangun gitu. Nanti setelah 21 hari tidak perlu waker itu.
kita, panjenengan, saya akan terbiasa dengan bangun jam segitu itu untuk melakukan aktivitas kebiasaan sudah dilakukan selama 21 hari itu. Pertanyaannya, kenapa kok 21 hari? Kok tidak 1 bulan misalkan? Karena ternyata di 21 hari itu diberi kesempatan kepada ibu-ibu, terutama kepada emak-emak ini, 21 hari itu. Kenapa? Karena seorang wanita itu menstruasi yang masuk kategori normal itu antara 21 sampai 35 hari itu. Jadi 21 hari itu insya Allah masih masuk. Jadi seorang wanita yang kemudian waktu nggak mens, sholat rutin gitu, insya Allah sampai 21 hari. Secara normatif seperti itu. Nyampe 21 sudah jadi kebiasaan. Walaupun kemudian nanti terpotong fase masa menstruasinya, nanti akan kembali lagi habitnya itu. Karena tidak pernah mencapai puncak hormon kortisolnya karena dipotong dengan tahajud dan sholat subuh kita, maka terbiasa hormon kortisolnya tidak pernah tinggi. Itu penelitiannya dilakukan oleh Dr. Soleh itu yang di Hidayatullah, anak-anak SMA itu dilakukan penelitian, mereka yang tahajud kemudian diukur kadar kortisolnya. Ketemulah orang-orang yang rutin sholat tahajud itu kadar kortisolnya rendah. Ngukurnya tidak hanya di 1 laboratorium, di 3 laboratorium besar di Surabaya. Masing-masing adik-adik yang sholat tahajud rutin itu diukur kadar kortisolnya rendah semua. Apa maknanya kalau rendah? Bebas dari stres, bebas dari hormon kortisol, hormon stres itu. Maka daya kontrol emosinya akan sangat baik. Dan itu diperoleh pada saat seseorang itu sholat tahajud sampai sholat subuh. Sholat subuh itu luar biasa dampaknya. Belum lagi nanti ozon dan seterusnya, banyak ya, bahas sholat subuh aja saat kajian sendiri itu nanti. Jadi emosi yang terkontrol, orang yang sabar itu adalah produk dari orang yang sholatnya benar, terutama sholat subuh dan sholat tahajudnya itu. Maka kalau toh juga ada orang yang rutin sholat tahajud kok masih ngamuan, ada yang salah dengan tahajudnya. Harusnya orang yang sholat tahajudnya rutin itu pasti jadi penyabar. Mekanisme seperti itu. Jadi nggak ada ruang bagi terus kemudian itu nanti menjadi pemarah, menjadi orang yang tidak sabar, nggak ada ruang untuk itu. Nah, maka emosi yang terkontrol selain diganjar oleh Allah nanti untuk potensi masuk surganya tinggi, la taghdab walakal jannah, juga ternyata itu menyehatkan bagi kita. Lalu orang yang gampang ngamuan itu resikonya apa? Nanti gampang stroke, serangan jantung, hipertensi, asma, perutnya sering gangguan, dispepsia, mules itu. Oh, paling dekat itu gangguan psikologi seseorang, gangguan psikis dengan serangan di perut itu sangat dekat itu. Kita yang ngaji enak seperti ini ya, terus dapat WA gitu, WA baca, kebetulan baca, dapat WA ibu di ICU gitu misalkan ya, ibu lagi dirawat di ICU. Yang dirasakan pertama kali apa? Mules langsung. Nggak bingung-bingungan dulu, langsung perutnya mules dulu. Itu salah satu bukti otentik betapa kondisi psikologi seseorang itu sangat mempengaruhi kondisi lambung dan saluran pencernaan itu. Maka untuk menikmati surga tadi caranya dengan emosi yang terkontrol. Kemudian hanya apa? Hanya hati yang selalu tertaut dengan Allah. Bagaimana caranya supaya hati ini selalu tertaut dengan Allah? Masukkan, hadirkan Allah dalam keseharian kita, dalam semua aktivitas kita. Bagaimana menghadirkannya? Niatkan semua aktivitas kita ini lillahi ta'ala, hanya karena Allah semata. Kalau siapa? Ustaz Yunan, Ustaz Jufri, kalau menjelaskan tentang innamal a'malu binniyat, itu kan kajian fikihnya kalau niat yang tidak didasarkan kepada Allah, tidak lillahi ta'ala, maka aktivitas-aktivitas ibadahnya itu muspro.
dalam tataran medis, innamal a'malu binniyat itu, kalau aktivitas kita ini diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah semata, akan Allah sehatkan. Hanya niat itu bisa menyebabkan seseorang itu sehat. Niat tok, niat untuk kebaikan yang lillahi ta'ala, apalagi ibadah-ibadah kita yang lillahi ta'ala, niatnya saja itu sudah menyehatkan, apalagi aktivitas ibadahnya. Apa buktinya? Jadi di tubuh kita tadi saya sampaikan ada hipotalamus di dalam otak kita. Hipotalamus itu 1% beratnya otak. Otak kita itu beratnya 1350 gram. Hipotalamus itu cuma 13 gram, 1 gram besarnya otak. Volume otak itu hipotalamus, tapi fungsinya luar biasa. Hipotalamus itu dalam tataran medis sebagai koordinator sistem organ. Dalam tataran teologis, hipotalamus itu semacam anten. Anten yang Allah tanamkan di dalam otak kita, namanya anten, fungsinya membangun sinyal. Maka hipotalamus itu dalam tataran teologis adalah anten yang dibangun untuk apa? Untuk membangun sinyal dengan Allah. Maka kalau hipotalamusnya berfungsi dengan baik, sinyal dengan Allah selalu terhubung, maka seseorang ini akan dijaga oleh Allah. Mekanismenya gimana? Hipotalamus itu punya dua fungsi besar. Yang pertama, mampu membedakan lillahi ta'ala atau tidak. Yang kedua, mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi hipotalamus itu bisa menyebabkan seseorang yang lillahi ta'ala dalam melakukan aktivitas, terutama aktivitas ibadahnya, itu menjadi disehatkan. Bagaimana mekanismenya? Hipotalamus tadi kan koordinator fungsi organ. Panjenengan yang tadi berangkat dari rumah sebelum kajian atau dapat undangan kajian ini misalkan Kamis kemarin gitu ya. Kamis begitu baca, wah dokter catur aku teko gitu ya misalkan ya. Begitu panjenengan ingin hadir niat ingin hadir lillahi ta'ala, saat itu dapat pahala belum? Sudah. Hari Kamis itu? Belum kejadian. Kenapa? Karena niat ya. Terus panjenengan hadir di sini, terus punya pikiran, punya niat. Mulai sholat isya engko aku tukar sandal. Aku mau bawa sandal lelek. Nanti pokoknya saat pulang sholat isya nanti saya tukar sandal. Sudah berdosa belum? Kenapa Pak belum? Tadi ya belum dilakukan. Hari Kamis kan sudah dapat pahala. Belum dilakukan. Hadisnya betul. Panjenengan yang sampaikan betul. Maka betapa sayangnya Allah itu sama kita. Niat lillahi ta'ala itu sebuah kebaikan, belum apa-apa sudah diganjar pahala. Tapi niat untuk sebuah kemaksiatan ditunggu untuk kemudian dilakukan benar. Tapi yang menarik adalah ketika kemudian apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Pada saat kita niat yang lillahi ta'ala, proses di tubuh kita ini luar biasa rumitnya. Terjadi sesuatu yang kompleks. Apa itu? Hipotalamus tadi itu sebagai lakonnya itu. Hipotalamus sebagai koordinator sistem organ. Begitu menangkap bahwa ini lillahi ta'ala, apa yang dilakukan? Hipotalamus memerintahkan organ, semua organ tadi itu, ginjal gitu misalkan ya. Setelah menangkap niat lillahi ta'ala panjenengan itu tadi, hipotalamus aktif memerintahkan ke ginjal. Sesuk Jumat ngaji, sehatkan, jaga dirimu ya. Oh siap. Dan jantung Jumat sesuk ngaji, dijogo jantung. Oh siap. Apa yang terjadi? Pada saat panjenengan meniatkan lillahi ta'ala tadi itu untuk hari Kamis kemarin, untuk hadir di Jumat ini, saya yakin 150% Allah akan menyehatkan kita untuk kemudian bisa hadir di kajian ini. Mekanisme seperti itu. Maka untuk saat ini niatkan nanti malam akan sholat tahajud. Niatkan, terus niat tok aja sudah. Niat bismillah ta'ala nanti insya Allah bangun sholat tahajud. Seperti tadi mekanismenya, jantung diberitahu, paru-paru diberitahu, enggak sholat tahajud loh ya, siap, oh siap. Walaupun dengan bantuan bel, HP atau tanpa itu sesungguhnya sudah Allah bangunkan.
Tinggal bangun, bergegas, semua disiapkan, tubuh kita menyiapkan diri, kita sholat tahajud. Maka sejak saat ini sampai sholat tahajud nanti, Allah settingkan kita akan disehatkan. Tahajud nanti nunggu, insya Allah nanti sholat subuh di masjid. Sholat subuh di masjid, nanti insya Allah sholat zuhur di masjid. Saat zuhur nanti insya Allah sholat asar di masjid. Terus seperti itu. RSUD Sidoarjo tutup. Semua sehat kita hanya dengan memunculkan niat yang lillahi ta'ala itu. Maka yang dirahmati Allah, niat itu sangat penting bagi aktivitas ibadah kita. Ternyata niat itu pun sangat penting pula untuk kesehatan kita. Maka niatkan kebaikan-kebaikan itu. Berbanding terbalik dengan tukar sandal tadi. Tukar sandal tadi, harus niat aku untuk tukar sandal. Hipotalamusnya cuek aja. Karena tidak disetting untuk itu, diam saja. Tapi begitu kemudian akan melakukan tukar sandal beneran, betul-betul penjenengan akan tukar sandal itu, apa yang dilakukan hipotalamus? Kan koordinator organ dia. Maka nyuruh jantungnya berdetak lebih cepat. Terwedek, tekanan darahnya meningkat, nafasnya ngongsrong, perutnya, lambungnya disuruh mengeluarkan asam lambung, lambungnya mules, tangannya gemeter, kakinya gemeter. Gitu kan kalau panjenengan mau tukar sandal itu? Iya kan? Pokoknya enggak hanya tukar sandal, pokoknya akan melakukan kemaksiatan, itu yang muncul. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia itu dilahirkan fitrahnya adalah fitrah kebaikan. Fitrahnya orang baik kita ini. Lingkunganlah yang menyebabkan kita itu menjadi banyak dosa. Sesungguhnya kita ini orang baik semuanya. Maka pada saat kita mampu menjaga itu, hipotalamusnya berfungsi dengan baik, maka pada saat akan melakukan kemaksiatan, hipotalamusnya protes. Nggak ridho kita ini melakukan dosa, nggak ridho kita melakukan kemaksiatan, maka diperintahkanlah jantung, paru-paru, lambung tadi untuk bergerak, muncul rasa tidak nyaman, supaya apa? Supaya kemaksiatannya gagal. Kalau panjenengan tidak jadi tukar sandal, kira-kira jantungnya balik normal lagi enggak? Balik normal. Andai kita tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita, yang namanya hipotalamus sama jantung sama paru-paru itu tos gini. Tos plek, sukses. Sukses apa? Sukses mencegah terjadinya kemaksiatan. Maka naudzubillah min dzalik, kalau ada di antara, nggak ada di sini insyaallah, kalau ada orang yang akan melakukan kemaksiatan kok nyantai saja, jantungnya ya nggak neratap, tekanan darahnya nggak meningkat, nggak ngongsrong, nggak mules, nggak gemeter, artinya apa? Hipotalamusnya sudah mati. Secara medis dia berfungsi hipotalamusnya, tapi secara teologis itu sudah mati. Itu yang di Al-Quran disebut sebagai hati yang menghitam, hati yang membeku, hati yang tidak bisa menerima kebenaran. Itu dasarnya kenapa? Karena sering melakukan dosa-dosa kecil yang numpuk, hipotalamusnya tidak fungsi, sinyalnya sama Allah nggak ada, maka seseorang ini nggak ada yang ngontrol lagi, sudah nggak bisa membedakan lagi. Maka apa yang harus dilakukan? Yang seperti ini, mau tidak mau harus berbanyak istighfar, harus ngaji Quran itu. Mesti saya guyonannya gini, ngaji yang lancar sama yang gerodal-geradul itu pahalanya banyakan mana? Banyakan mana? Seneng sing gerodal-geradul. Jadi hadis sahih diriwayatkan oleh Aisyah itu bahwa orang yang ngajinya kesulitan atau dalam bahasa kita gerodal-geradul itu dapat 2 kali pahalanya. Gerodalnya dapat pahala, geradulnya dapat pahala. Tapi 5 menit ngaji, saya sering menyatakan 5 menit ngaji, orang yang lancar ngaji dapat berapa halaman? 2 halaman, taruhlah ya, lebih lah 5 menit. Ya taruhlah harus 2 halaman gitu ya. 2 halaman, pahalanya 2 halaman. Orang yang gerodal-geradul 5 menit dapat berapa halaman? Gak sampai setengah halaman ya, ngowoyo gitu ya.
dapat 2 kali lipatnya 1 halaman, taruhlah memang setengah halaman, dapatnya pahala 1 halaman. Ya tetep ae akean sing lancar ngajine. Tetapi bahwa Allah itu mengapresiasi mereka yang mau belajar gitu loh. Mereka yang mau hijab diapresiasi oleh Allah dengan diberi bonus 2 kali gaji, 2 kali pahalanya. Tapi tetap supaya apa? Supaya nanti ngajinya lancar dan biar bisa segera lancar terus, dapat pahalanya jadi lebih banyak nanti. Maknanya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau ada seseorang yang kemudian tidak pernah sholat di Masjid Al-Ihsan ini, kemudian bedundu maghrib gitu sholat di sini, ya jangan digojloki. Sampai ngimpi bocah sholat nang kene kok wis meneh gak balik sudah. Diapresiasi Ustaz sampean nek sholat ning Al-Ihsan iki ngaji nduk kene ilmune akeh. Menelek bukuan iku oleh sego kuning. Jumatan nang kene enak ngono oleh sego-segone macam-macam, oleh sego krawu, oleh macam-macam. Diajak, diberi apresiasi untuk kemudian bisa berhijrah, maka tugas kita untuk menampungnya itu. Ya, jadi hati yang selalu tertaut dengan Allah. Hanya apa? Memperbanyak astaghfirullahaladzim. Jadi memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal 33. Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama kaum itu beristighfar. Tafsiran dari ayat itu, azabnya itu bisa jadi adalah penyakit. Maka dalam korelasi medis teologisnya, Allah tidak akan membuat sakit seseorang kalau banyak istighfar. Pertanyaannya sederhana, Rasulullah itu beristighfar berapa kali dalam satu hari? 70 sampai 100, ya ada 70 ada 100. Pertanyaannya, ngapain Rasulullah itu istighfar? Wong jelas masuk surga kan? Istighfar untuk apa? Untuk meminta ampun kepada Allah, untuk terus kemudian atas izin Allah dimasukkan surga. Rasulullah itu pasti masuk surga, dijamin masuk surga. Rasulullah itu maksum, dihindarkan dari kesalahan. Lalu kenapa Rasulullah kok masih beristighfar? Kalau tataran teologis jawabannya banyak. Untuk contoh umatnya, untuk rasa syukur beliau, untuk berbagai macam kenikmatan yang sudah beliau dapatkan, seperti halnya kalau beliau sholat sampai kemudian kakinya bengkak itu. Tapi ternyata ada rahasia di balik itu. Apa rahasia di balik itu? Ternyata istighfar itu menyehatkan. Istighfar itu mampu menyembuhkan penyakit. Istighfar itu mampu mencegah seseorang sakit. Gimana mekanismenya? Seperti yang saya sampaikan tadi, harus ada penelitian-penelitian yang mendasarinya. Panjenengan nanti baca penelitiannya Dr. Aisyah Dahlan. Mak-mak pasti tahu Dr. Aisyah Dahlan. Ya. Maka mak-mak itu harus dalam satu hari harus mengeluarkan 20.000 kata. Maka nggak usah heran bapak-bapak kalau mak-maknya cerewet, karena 20.000 kata harus dikeluarkan tiap hari. Kalau nggak gitu capek semua badannya. Itu penjelasannya Dr. Aisyah Dahlan kan yang paling fenomenal. Nah, Dr. Aisyah Dahlan itu mengatakan seseorang yang beristighfar itu akan Allah sehatkan melalui mekanisme apa? Bahwa yang dirahmati Allah, kalau kita bernafas itu menghirup oksigen, mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Jadi normatif kalau kita menghirup oksigen 3 liter akan mengeluarkan karbon dioksida 3 liter. Jadi 3 liter masuk, 3 liter keluar. Ibaratnya ruangan ini, masjid ini, kalau oksigennya masuk 3 liter, karbon dioksida keluarkan 3 liter. Penelitian beliau, saat seseorang itu beristighfar, lengkap istighfarnya, astaghfirullahaladzim, tidak astagfirullah saja. Ayo lengkap, meminta ampun dan kemudian memuji Allah. Tidak kemudian panjang saya tulis istighfar, enggak. Astaghfirullahaladzim saja, asal itu diucapkan dengan penuh ketulusan dari hati, itu ternyata yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi normal itu oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu di paru-paru kita bagian luar. Jadi paru-paru itu cabang pertamanya namanya bronkus, cabang kedua namanya bronchiolus, cabang ketiga namanya alveolus. Bronkus kalau kena radang, kena infeksi namanya bronkitis, ya tambah itis kabeh nanti sampai belakang ya.
Bagian paling luar itu namanya alveolus. Di alveolus itulah ditempeli pembuluh darah, yang di pembuluh darah itulah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu. Jadi karbon dioksida sebagai proses dari yang sudah terjadi di dalam tubuh kita, sel-sel itu menggunakan itu untuk kemudian menimbulkan karbon dioksida, dilewatkan darah, pembuluh darah vena itu yang warnanya biru, dikirim ke alveolus tadi, dikeluarkan melalui pernafasan kita, bertukar dengan oksigen. Itu terus tiap hari, tiap saat seperti itu. Nah, penelitiannya pada saat seseorang itu beristighfar, ternyata mekanismenya terbalik. Kalau normal oksigen dihirup dulu baru karbon dioksida keluar, kalau istighfar enggak, karbon dioksidanya diusir dulu. Jadi CO2-nya keluar dulu dari ruangan ini. Kalau CO2-nya keluar dulu, yang masuk berapa? Tadi kan 3 keluar 3. Ini enggak, keluar 3 dulu. Jadi yang masuk berapa? Yang masuk penelitian itu 5, hampir 6. Jadi hampir 2 kali lipatnya. Lalu kalau hampir 2 kali lipatnya, kan tadi 3, kita sekarang setelah istighfar punya 5. Lalu apa efeknya kalau sudah punya 5 oksigen di dalam tubuh kita, 5 liter oksigen itu? Jauh lebih seger. Kenapa? Karena bagian terkecil tubuh kita, masih ingat bagian terkecil tubuh kita apa namanya? Sel. Sel-sel sejenis itu ngumpul membentuk jaringan. Jaringan membentuk organ. Organ membentuk sistem organ. Sistem organ jadilah tubuh kita. Misalkan lambung, sel lambung yang sejenis nanti membentuk mukosa lambung. Mukosa lambung, otot lambung, pembuluh darah lambung, saraf lambung, ngumpul jadi satu, jadilah lambung kita. Lambung ketemu esophagus, ketemu trakea, mulut, gigi, duodenum, usus halus, usus bawah, seterusnya rektum, anus, jadilah sistem organ pencernaan. Pencernaan kumpul dengan pernafasan, kumpul dengan peredaran darah, kumpul dengan saraf, jadilah tubuh kita. Ini kuliahnya 2 SKS gitu. Nah, maka pada saat seseorang sakit, apapun penyakitnya, yang sakit itu hakikatnya adalah selnya. Paham ya? Jadi sel ini bagian terkecil tubuh kita. Apapun yang penyakitnya, yang sakit itu selnya ini. Sel di pankreas sakit, terus kemudian otot di pankreasnya bermasalah, metabolisme pankreas bermasalah, yang mestinya bisa memproduksi insulin sesuai kebutuhan tidak bisa memproduksi insulin, maka seseorang kena diabetes gara-gara sel di pankreasnya itu. Gangguan atau penyakit karena sel ini hampir 100% penyebabnya kekurangan oksigen. Karena penyakit metabolisme kekurangan oksigen, karena infeksi kekurangan oksigen, karena degeneratif usia kekurangan oksigen. Intinya selnya itu sakit, penyebab utamanya karena kekurangan oksigen. Saat tubuh seseorang yang beristighfar tadi itu produksi oksigennya banyak, hampir 2 kali lipat ukuran normal, maka sel yang kekurangan oksigen tadi lambat laun akan disuplai oksigennya. Terjadi oksigenasi, maka sel yang rusak gara-gara oksigennya kurang pada satu titik nanti akan ditambahi oleh Allah oksigennya, tambah, kebutuhannya terpenuhi, pada satu titik penyakit itu akan Allah sembuhkan. Kalau selnya sudah bagus, selnya sudah normal, jaringannya baik, organnya baik, penyakitnya sembuh. Kapan titik itu Allah kirimkan? Wallahu a'lam. Wala fis sama'i wala azgara min dalik wala akbara illa fi kitabim mubin. Kejadian-kejadian kecil, kejadian-kejadian hebat yang terjadi pada kita sesungguhnya semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tugas kita karena kita tidak bisa ngintip Lauhul Mahfuz itu, ada yang bisa ngintip Lauhul Mahfuz? Kira-kira aku 1 Agustus engko lapo. Karena kita tidak punya akses untuk melihat Lauhul Mahfuz, itu apa yang harus kita lakukan? Ikhtiar yang terbaik.
ikhtiar sebaik-baiknya dalam kategori kita untuk menghadapi penyakit kita, ya ikhtiar yang terbaik untuk penyakit kita. Apa caranya? Salah satunya dengan sedekah tadi, dengan emosi yang terkontrol, dengan meniatkan segala sesuatunya karena Allah dan memperbanyak istighfar. Itu pula lah yang menyebabkan, salah satu penyebab kenapa Rasulullah yang 63 tahun itu cuma sakit 3 kali dan kesehatannya sangat optimal, karena beliau beristighfar rutin untuk kesehatan beliau. Itu jadi salah satu faktor utamanya. Rasulullah yang dijamin masuk surga itu sudah 70 sampai 100 kali istighfarnya. Lah kita ini nggak jelas masuk surga hendaknya. Masa iya istighfarnya kurang dari istighfarnya Rasul? Terlalu naif bagi kita kalau terus kemudian istighfar kita sok-sokan di bawah jumlah yang Rasulullah lakukan. Maka berbanyak istighfar. Tidak perlu juga istighfar itu terus sehari 1000 kali. Astagfirullah. Tidak perlu. Kenapa? Karena itu tidak bermakna secara medis. Panjenengan kalau diem tenang gitu ya, ngomong itu, mengucapkan astagfirullahaladzim, pelan-pelan ngomong astagfirullah. Ini kalau saya teruskan saya nangis, pasti nangis saya. Kalau bareng-bareng sama panjenengan istighfar pasti saya nangis. Maka lakukan itu di rumah masing-masing nanti. Beristighfarlah dengan tulus. Karena pada saat seseorang beristighfar, mengharap ampunan dari Allah, orang itu berada pada kondisi, pada titik yang terendah di mata Allah. Karena apa? Karena pada saat itu kita betul-betul dihindarkan dari kesombongan. Karena istighfar dan sombong itu dua hal yang bertolak belakang. Sombong itu menurunkan imunitas, istighfar itu menyehatkan. Apa iya ada orang yang beristighfar itu masih sombong? Astagfirullahaladzim. Karena sombong sakjane dosaku iki cilik, gak gede-gede banget kok. Tapi ya iso apa lah jenenge istighfar, ya istighfar. Enggak lah, pasti enggak. Pasti pada saat kita beristighfar minta ampun kepada Allah, kita berada pada posisi yang terendah di mata Allah. Kita betul-betul mengharap ampunan dari Allah itu. Dan ternyata istighfar itu menyehatkan. Puncaknya adalah S-E-H-A-T. T-nya itu apa? T-nya adalah orang yang bertakwa. Buahnya ayat-ayat yang bertebaran. Jaminannya orang yang bertakwa itu seperti yang disampaikan Ustaz Jufri kapan itu. Jaminannya orang bertakwa itu akan dimasukkan surga oleh Allah. Dengan kasih sayangnya Allah akan dimasukkan surga. Maka yang dirahmati Allah, secara sederhana dari semua aspek yang saya sampaikan tadi itu, gampangannya orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu pasti orang yang sehat. Jadi orang-orang yang bertakwa itu pasti jadi orang yang sehat. Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik berarti kalau orang sakit itu orang yang nggak bertakwa. Enggak. Orang yang sakit itu orang bertakwa yang lagi disayang oleh Allah. Kok bisa? Sayang kok diberi penyakit. Karena pada saat seseorang itu sakit, ada 3 hal yang dicabut oleh Allah. Pertama, keceriaan di wajahnya. Kedua, selera makannya. Ketiga, dosa-dosanya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan kemudian seseorang yang sakit disembuhkan oleh Allah, dikembalikan keceriaan di wajahnya, dikembalikan selera makannya, dosa-dosanya dibuang jauh-jauh oleh Allah. Maka sering-seringlah sakit supaya dosa-dosanya digugurkan. Enggak ya, enggak gitu. Sehatlah, karena dengan sehat itu kesehatan kita optimal, ibadah kita insya Allah juga optimal, bisa maksimal. Tetapi kalau kemudian Allah amanahkan penyakit, terima itu dengan ikhlas, karena itu salah satu skenario Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Saya kira dengan SEHAT ini tidak perlu panjenengan catat pun, insya Allah panjenengan apalkan. S-nya apa? E-nya apa? H-nya apa? A-nya? T-nya? Nah, berarti kajian ini berhasil dengan panjenengan sudah paham dengan sehat itu. Sekarang tinggal bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kira-kira sanggup ya? Insya Allah. Insya Allah Al-Ihsan ini 99% iya. Karena insya Allah di daerah lain itu enggak.
Jadi ibu-ibu itu kalau ngajak temennya ngaji, mana ono kajiannya dokter catur, oh iya insya Allah gitu, itu berarti isyarat nggak datang. Isyarat gak iso teko tapi sungkan ngomongnya, ya paling enak jawabnya insya Allah itu bukan di alisan ini, di tempat lain. Insya Allah gradasinya diturunkan oleh kita sendiri, ya, maka kalau insya Allah itu benar-benar kita akan 99% iya, 1%-nya itu masih prerogatifnya Allah. Insya Allah kita bisa menjalankan SEHAT itu dengan baik, dan endingnya adalah kita disehatkan selama di bumi ini, selama kehidupan kita, dan di akhirat kelak insya Allah akan dimasukkan surganya Allah. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.